warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Memahami Pengaruh Perkembangan Emosi terhadap perkembangan peserta didik anak dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Randa, NPM 5021022. Perkenalkan, nama saya Windy Mayasari, NPM 5021016. Baiklah, kami akan membacakan materi yang pertama. A. Perkembangan emosi remaja. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Emosi berkaitan dengan perubahan psikologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku irasional. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan emosi remaja. Sejumlah faktor menurut Ali dan Ansori 2006 yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah sebagai berikut. 1. Perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sangat cepat dari anggota tubuh. 2. Perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja, sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga bersifat ada yang otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan prenada perkembangan sosial emosi anak. 3. Perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sama dengan teman sebaya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam game. 4. Perubahan pandangan luar. Ada sejumlah pandangan di dunia luar yang terdapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sebagai berikut. A. Sikap dunia luar terhadap remaja seringkali tidak konsisten. B. Seringkali mereka masih dianggap anak kecil. C. Dunia luar atau masyarakat masih menerangkan nilai-nilai yang berbeda. D. Perubahan interaksi dengan sekolah pada masa anak-anak. C. Perkembangan kognitif masa remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan berbahasa. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi mereka, biologis mereka. Yang D. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap-tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia terbagi dalam beberapa fase. Piaget membagi perkembangan kemampuan kognitif manusia menurut usia menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori atau sensori motor. Perkembangan kognitif ini tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Kata kunci perkembangan kognitif tahap ini adalah proses, artinya pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Dia pada dirinya sendiri. Yang kedua, tahap rasional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. 3. Tahap operasional konkret. Tahap operasi konkret terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. 4. Tahap operasional formal. Tahap operasi formal adalah pada rentang usia 11 tahun. Dewasa pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang ia sedang lakukan dan pelajari. Konsep teori perkembangan kognitif Vygotsky yaitu A. Konsep zona perkembangan proksimal. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal, yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. B. Konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. C. Bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. C.
Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.